sama dengan 1%. Jadi kalau disebut G sama dengan 1%, itu adalah tegaknya 1, landainya 100. Kalau 2% gimana? Tegaknya 2, BC-nya 2, ininya 100 itu ya. Kalau 3% ya sama, 3/100 itu ya. Jadi nanti kalau disebut G-nya berapa, Anda sudah bisa bayangkan, oh ya kalau gitu kemiringan ini adalah sebesar ini. BC per AB. Oke. Lalu kita coba perhatikan sekarang gerakan alat yang kuning itu ya. Dia menuju ke atas. Nah, kemudian alatnya sama dengan yang tadi, cuma karena dia bergerak posisinya miring, maka posisi pembebanannya menjadi W-nya adalah yang kita sebut dengan PR itu ya, itu jadi W. Ya. Kemudian PQ, PQ-nya itu menjadi beban yang tegak lurus dengan permukaan jalan. Sedangkan RQ atau QR itu adalah representasi dari P. Ya. Jadi Anda coba bayangkan itu. Jadi kita menggambarkan resultante dari beban P dan W ini, maka bentuknya seperti ini. Ya. Jadi PR adalah sama dengan W, sedangkan QR sama dengan P. Nah, coba perhatikan sekarang segitiga PQR dan segitiga ABC. Ya, kalau sini sebut ABC dan PQR, itu bentuknya adalah sebangun. Ya. Sebangun itu artinya sudut-sudutnya sama berarti ya. Dan sisi-sisinya sebanding. Ya, kira-kira begitu prinsipnya. Sehingga kalau kita bandingkan panjang daripada masing-masing sisi, AB, coba Anda lihat gambarnya AB, berbanding BC, sisi terpendek, berbanding AC, sisi terpanjang, maka akan sama dengan PQ. PQ itu adalah sisi nomor 2 pendek, sama dengan AB berarti kan. Lalu QR itu adalah sisi terpendek, sama dengan BC, dan PR. Nah, PR itu adalah sisi terpanjangnya, itu berarti sama dengan AC. Sehingga kita dapatkan sekarang BC per AC, BC per AC, jadi sisi tegak per sisi terpanjang, itu sama dengan kalau diterjemahkan ke tadi QR per PR. Ya. Jadi sama dengan kalau itu diterjemahkan lagi, kalau QR-nya sama dengan P dan PR-nya sama dengan W, maka kita akan dapatkan P sama dengan BC. Ini tinggal bikin persamaan aja ya. P, jadi QR-nya kita ganti dengan P, PR-nya kita ganti dengan W. Jadi kalau mungkin saya tambah sedikit satu garis lagi di sini ya. Satu baris. Maka ini menjadi apa? BC berbanding AC sama dengan, kita ganti QR-nya, QR menjadi apa? P ya. P per PR-nya menjadi W. Nah, gitu. Nah, sehingga kita bisa hitung P, ya. P sama dengan berarti W kali BC per AC. Kira-kira gitu ya. Ini tadi ada yang salah. Jadi BC udah dapat ya. Jika W-nya sama dengan 1 ton, ya. Jika W sama dengan 1 ton, maka G-nya berapa? Dan diketahui G-nya 1%. G-nya ini 1%. Maka kita bisa hitung sekarang besarnya P sama dengan 1 pangkat 2 ya. Maaf, ini 1 nih. 1 itu adalah, kan kalau G 1% tadi prinsipnya apa? BC-nya 1, AB-nya 100 ya. Jadi berarti 1 di sini, 1 ini adalah BC, ya, BC. Sedangkan AC-nya berapa?
AC itu sama dengan akar. AC ini, kalau kita buat, ingat rumus Pitagoras, AC sama dengan berapa? Akar dari AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Ya. Kalau kita G-nya 1%, berarti BC-nya 1, AB-nya adalah 100. Sehingga ini sama dengan 1 di pangkat 2 ditambah dengan 100 di pangkat 2, diakarkan. Ya, diakarkan. Kemudian dikali dengan, ini ya, dikali dengan W. W-nya 1000. Sehingga kita dapatkan P-nya menjadi 9,98 kg. Lalu berapa GR-nya? Ini kita bulatkan jadi 10 kg. Ya. Jadi ini saya tambahkan di sini. Jadi istilahnya dibulatkan menjadi, pakai panah gitu aja ya. Nah, 10 kg. Sehingga dengan demikian kita mendapatkan GR sama dengan 10 dibagi dengan 1. 1 ton ini. P-nya kilogram, GR-nya W-nya ton. Maka dapatnya adalah 10 kg per ton atau 20 lob per ton. Atau kalau kita persenkan, 20 lob dibagi dengan 1 ton itu adalah 1000 kilo ya. Kalau kita jadikan lob berarti 2000 kilo. Jadi lob per lob habis 20 per 2000 berarti 1/100 atau 1%. Nah, didapatlah GR-nya sama dengan 1%. Nah, karena arahnya menanjak ya ke atas, maka nilainya adalah positif. Nah, itu kira-kira ya. Di sini ada pertanyaan dulu? Tidak, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Nah, sekarang saya stop share dulu. Saya sebutkan satu-satu. Sekarang Anda coba ditulis di kertas Anda. Rai, Anda 2%. Jadi G-nya 2%. W-nya sama ya, semua 1 ton W-nya. Aji 3%. Tony 11%. Gali 12%. Gimana? Udah ingat semua tadi? Ingat, Pak. Bapak, saya Nah, belum, sekarang Pak. silakan. Bapak belum. Siapa? Tadi keputus Claudia, suara. Pak. Sebelum Adelia siapa? Bapak, Adelia saya belum dengar juga. Sebelum Adelia siapa tadi yang dengar? Claudia, Pak. Claudia tadi berapa? Terakhir saya, Pak, Rafdi 17%. Nah, 17. Berarti Adelia 18. Claudia 19.
Angel belum, Pak. Angel Sofi 20, belum, Pak. Eki 21, Cindy juga belum, Pak. Akila belum juga, Pak. Cindy 22. Akila juga, Pak, belum. Udah semua tadi tuh. Saya belum, Kan Pak. semua 22 kan? 23, Pak. 23 yang terakhir. Siapa? Cindy ya? Saya Pak Ya, Akila. 23. Safila. Iya, saya Pak yang terakhir, Pak. Ya, berarti Anda 23. Iya. Ya. Silakan dihitung, waktunya 5 menit. Yang dihitung adalah apa? Yang dihitung adalah GR-nya berapa? Jadi tadi itu adalah persen ya. G-nya dalam persen. Jadi sekarang Anda hitung berapa besarnya GR. Ya. W-nya 1 ton. Silakan.
Baik. Sehingga dari contoh dari tabel ini kita akan dapatkan nanti ya. Kalau GR-nya 1%, dapatnya 10 kg per ton GR-nya. Kalau G-nya 2%, 20 gitu ya. Kalau G-nya 3%, 30 dan seterusnya. Jadi nilai G itu nanti akan sama dengan nilai GR-nya. Kira-kira begitu kesimpulannya ya. Itu Anda sudah buktikan tadi hitungan-hitungannya dari mulai 2% sampai ke 22% atau 23%. Gitu ya. Oke, itulah nilai dari grid resistance. Sekarang berikutnya, total resistance atau tahanan total, yang disingkat dengan TR ya. Tahanan total itu adalah jumlah tahanan gelinding dengan tahanan kemiringan. Jadi kalau kita lihat kenyataan di lapangan, itu jalan tuh nggak ada yang datar itu ya. Pasti ada miringnya gitu ya. Ada datarnya tuh ada miringnya lagi. Miring juga bisa naik, bisa juga turun gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau kita menentukan berapa tahanan total itu sama dengan RR plus minus GR. Nah, kapan digunakan plus? Kalau arah kendaraannya naik. Kapan digunakan itu negatif? Kalau arah kendaraannya turun. Nah, ingat arah kendaraannya ya. Jadi kendaraan itu menuju apa? Menuju naik atau menuju turun gitu ya. Kalau dia menuju naik, maka tandanya positif. Kalau dia menuju turun, tandanya negatif. Dan Anda jangan salah. Yang di depannya GRR, bukan GR ya. Jadi selalu RR di depan, lalu di belakangnya adalah GR. Nah, ini untuk contoh ya. Contoh, ini ada sebuah kondisi proyek, kondisi jalan lah gitu ya. Dari boro material ke dari boro pit ke boro material. Masih ingat kan boro pit itu adalah sumber bahan, sedangkan boro material adalah tempat penimbunan bahan. A, B, C, D itu adalah lintasan jalan, gitu ya. Jadi kalau jalan Anda gambarkan penampang melintangnya, maka bentuknya kira-kira seperti ini. Lalu data yang kita punya apa? Nah, datanya ada untuk jalur yang harus kita pikirkan adalah kalau dia mengangkut itu berarti dalam keadaan isi ya materialnya, maka dia akan bergerak dari arah D ke arah A. Ya. Nah, di sini dia melalui DC, lalu melalui CB, dan melalui BA sampai ke daerah boro material. Di boro material, dia kembali kendaraannya atau truknya, nah itu dalam keadaan kosong. Gitu ya. Jadi dari boro pit ke boro material isi, dari boro material ke boro pit dalam keadaan kosong. Oke. Nah, sekarang kondisi jalannya. Dari D ke C, itu G-nya 8%. Rolling resistance-nya 9%. Panjang lintasannya 2.600 meter. Ya. Kemudian dari C ke B, G-nya 12%. RR-nya 10%. Lalu panjang lintasannya 1.200 meter. Lalu dari B ke A, G-nya 6%, RR-nya 8%, panjang lintasannya 1.600 meter. Jadi ini Anda bayangkan seperti dengan proyek yang kemarin, dari boro pit dibawa material ke boro material. Lintasan yang dilaluinya seperti ini, diangkutnya dengan menggunakan truk. Nah, lalu bagaimana nih? Nah, untuk ini kita bisa menghitung berapa besarnya rolling resistance dari satu lintasan ke lintasan yang lainnya. Ya. Untuk memudahkannya, tolong Anda catat dulu. Tolong dicatat dulu ya. Jadi gambarnya ini, soalnya nanti Anda catat. Diketahui berat alat dan muatan, maksudnya berat truk ya dan muatannya, 12 ton. Kemudian berat alat saja 6 ton.
Oke. Rimpul. Maaf kok rimpul. Daya mesin 120 HP. Efisiensi mesin 0,9. Pertanyaannya sekarang adalah tentukan waktu tempuh dari boropit ke boromaterial dan dari boromaterial ke boropit. Ya, waktu angkut dan waktu kembali. Nah, tolong Anda catat ini semua dulu, sudah ya, G-nya berapa ini, atau Anda screenshot silakan. Nanti kita akan buat, kita pindahkan ke tabel Excel. Anda tinggal sebutkan, saya tinggal ketik gitu ya. Kita gunakan file yang kemarin ya. Sudah? Nah, ini saya akan stop screen dulu. Kita gunakan Excel sekarang. Saya buka Excel-nya dulu. Excel yang kemarin maksudnya ya. Ya, Pak. Excel yang kita gunakan untuk menghitung kemarin. Tiga kali 2. Ini oke, kita gunakan sheet baru ya. Kita beri nama dasar kok hilang. Rename dasar teknis. Sekarang kita lihat di sini. Alat angkutnya digunakan truk ya. Di mana daya mesin 120 HP. Efisiensi mesin 0,9 ya. Kemudian berat. Wah, ini breakdown lagi nih. Aduh. Berapa? 6 ton, Pak. 6 ton. Kemudian berat alat dan muatan ini adalah 12 ton. Ini kita sebut dengan W1 gitu ya. Ini adalah W2. Oke. Terus sekarang kita gambarkan itu tadi.
Oke, ini adalah lintasan gitu ya. Nah, pertama adalah angkut ya. Angkut dari A ke B, dari C ke D tadi kita balik kan, dari D ke C. Jadi dia diangkutnya dari dari borok pit ke borok material. Kemudian dari C ke B, kemudian dari B ke A. Lalu kemudian di sini kembali ya. Kembalinya adalah dari A ke B. Kita tambah dulu satu line lagi. Oke. Kemudian dari B ke C. Kemudian dari C ke D. Oke. Ini. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah panjang lintasan. Ini adalah meter ya. DC tadi seperti Anda lihat di gambar. DC 2600. 2600. 2600. Kemudian 1200 dan 1600. 1200 dan 1600. Ini kita, jadi AB sounding DA yang 1600, 1200, 2600. Kemudian kita ketahui juga tadi adalah G-nya ya. G dalam G atau grid. Ini dalam persen ya. Kalau kita lihat di gambar tadi, G ada 8%, 12%, dan 8%. 8%, 12%, dan 8%. Berarti ini sama ya, 8%, 12%, dan 8%. G didapat, lalu kita berikutnya dapat apa lagi? GR ya. Nah ini GR. Maaf Pak, nilai G yang BKA 6%. Hah? 6% yang BKA. Oh iya 6% ya, maaf. Udah nggak kelihatan mata saya, 6%. Ya. Oke, nah sekarang grade sudah, RR nih sekarang ya, RR. Itu 9, 10, 8 ya. 9%, 10%, 8%, 8%, 10%, 9%. Ini adalah nilai RR. Terus berikutnya kita hitung nilai GR-nya. GR. Nah, GR kan sama tadi kan dengan G kan? Setelah Anda hitung tadi kan? Nah, ini kita tinggal copy aja.
Tuh. Nah, sekarang kita hitung di sini TR-nya. TR. TR itu sama dengan, nah tadi ya, D ke C tadi naik atau turun posisinya? Dari D ke C naik atau turun pergerakannya kalau dia dalam keadaan angkut? Turun ya? Berarti sama dengan RR dikurang dengan GR. Ya. Terus dari D ke C ke B naik kan? Berarti RR ditambah dengan GR. Sedangkan dari B ke A turun lagi sama dengan RR dikurang dengan GR. Yang bawahnya, nah kita lihat dari kebalikannya ya. Kebalikannya berarti dari A ke B. A ke B naik atau turun? Naik ya. Ditambah. Sedangkan dari B ke C turun. Dan dari C ke D naik lagi. Sama dengan tambah. Nah kemudian ini kita konversikan ya. Ini TR-nya dalam persen. Ini adalah TR di dalam kita sebut kilogram per ton. Ya, supaya mudah ininya. Ya. Sehingga kalau TR ini dalam persen ya, ini kita buat dalam persen. Sekarang kalau kilogram per ton berapa? Nah ingat tadi ya, kalau 1% sama dengan 10 ya. 22%, 220. Ya, kalau 2%, 20 kilogram per ton ya. Aduh. 10 kilogram per ton ya. Kalau 2% minus 20%, 20 kilogram per ton. Kalau 17 berarti 170 kilogram per ton. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini kita tambahkan dulu kolomnya. Nah, di sini kita ini ya, berat alat atau W ini sama dengan, kalau ini angkut ya, berarti dalam keadaan isi kan, maka kita ambil W dalam keadaan isi ya. 12 ton S sama dengan ini, enter. Ini sama, ini karena sama isi semua, kita tinggal kunci aja C5-nya dengan string. Makanya kita tarik ke bawah. Ini dalam keadaan isi, karena angkut. Kalau kembali dalam keadaan kosong ya, ini berarti W-nya adalah ini. Ini kita kunci dulu, biar copy ke bawah. Kita kunci dapat. Nah, sehingga di sini kita dapatkan nanti TTR ya. TTR itu dalam kilogram, dalam kilogram betul. Apa itu TTR? TTR adalah W dikali dengan TR. Jadi ini sama dengan, coba perhatikan, sama dengan W dikali dengan TR. Nah, ya.
Ini kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, itulah nilai dari TTR, total tahanan total gitu. Kira-kira maksudnya itu ya, total tahanan total. Oke, sampai sini ada jelas? Ini kita save dulu. Inilah yang kita dapatkan dari tahanan total. Ini belum kita selesaikan ya. Nah, kita lanjutkan ke materi ini dulu, materi slide kita. Ya, kita lanjutkan dengan karena ini yang ditanya tadi waktu tempuhnya, maka kita perlu tahu ininya. Yaitu yang disebut dengan, kita lewat ini dulu ya, ini lewat. Nah, kita lanjutkan dengan rim pull. Apa itu rim pull? Rim pull adalah kekuatan tarik yang tersedia pada mesin untuk menghadapi tahanan total. Jadi tahanan total tadi, TTR tadi yang menghadapinya adalah rim pull. Ya. Pada alat tipe wheel. Ya. Ini kalau tipe wheel, kalau tipe crawler lain lagi nanti. Yang tipe wheel itu ban karet, yang tipe wheel itu yang crawler adalah tipe roda kelabang. Nah, kegunaannya apa? Untuk menentukan kecepatan alat yang sesuai dengan besarnya gaya tarik yang tersedia pada masing-masing gear. Faktor pengaruhnya apa? Daya mesin, efisiensi mesin, dan kecepatan. Menghitung besarnya rim pull, kita gunakan rumus yang empiris ya, dari hasil penelitian, yaitu besarnya adalah 375 dikali HP, dikali efisiensi, dibagi dengan kecepatan. Nah, ingat kecepatannya ini adalah dalam mil per jam. Ya, kecepatannya dalam mil per jam. Hasilnya nanti itu adalah dalam loops. Ya, dalam loops. Nah, sehingga ini contoh besarnya rim pull gear 1. Jadi ini pada gigi 1, pada gigi 2, pada gigi 3, gigi 4 dan gigi 5. Kecepatannya 3,25 mph, 7,10 mph, 12,48 mph, 2,15,54 mph dan 33,86 mph. Nah, ini setelah kita hitung dengan rumus dapatlah rim pull gitu ya. Nah, tapi rim pull ini kita nggak tahu efisiensinya berapa. Oleh sebab itu kita nanti hitung sendiri nanti rim pull ini berdasarkan data ini saja, yaitu data gear dan kecepatan ini. Ya. Nah, yang perlu Anda ingat adalah kalau kecepatan yang diketahui adalah dalam kilometer per jam, maka Anda harus konversikan ke MPH, mile per hours. Berapa 1 mile per hour? Itu sama dengan 1,6 km per jam. Tolong dicatat ya. 1 mil per jam sama dengan 1,6 km per jam. Nah, sekarang kita coba menghitung besarnya rim pull. Kita anggap alat kita rim pull-nya datanya seperti ini. Gearnya dan kecepatannya yang kita ambil rim pull-nya enggak. Oke, kita stop screen-nya, share-nya kita kembali ke Excel. Oke, nah ini kita hitung di sini. Rim pull ya. Kita buat tabelnya. Ini kira-kira. Ini adalah gear ya. Ini speed dalam mph. Kemudian ini adalah rim pull. Ini dalam loops.
Ini dalam kilogram. Gitu ya. Nah, ini mulai dari 1 ST, 2 RD, 3 TH, 4 TH, ini ND, bukan RD. Ini ND, second. ND, sedangkan 3 RD. TH, 5 TH. Ini kita hapus saja. Terus speed-nya kita lihat dari 3,25, 7,1, 3,25, 7,1, kemudian 12,48, kemudian 21,54. 21,54, dan berapa? 33,86. 33,86. Oke. Ini kita beri desimalnya. Sekarang kita hitung berapa. Ingat tadi rumusnya 375 dikali dayanya dikali efisiensinya dibagi kecepatan ya. Berarti ini sama dengan 375. Nah, kita kurung ya. 375 dikali daya mesin dikali dengan efisiensi mesin balas kurung dibagi dengan kecepatannya. Kecepatan ini. Enter. Nah. Lalu kalau jadikan kilogram berarti ini sama dengan ini kita bagi 2 ya. Dapatnya sekian. Nah, ini kita kunci rumusnya nih. Dikunci. Yang dikunci adalah C2 dikunci pakai string. Kemudian C3 dikunci pakai string. D20 variabel ya. Jadi ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, ini kita tarik ke bawah. Dapat ya. Jadi inilah rimpul dalam kilogram, ini rimpul dalam loops. Nah, yang akan kita ambil adalah yang dalam kilogram ini ya. Kita larikan ke sini sekarang. Ya. Ini kita masuk sekarang rimpulnya. Dalam kilogram. Kilogram. Ya, ini kita ambil di sini ya. Nah. Udah? 375 itu kan 375 dikali daya, dikali dengan efisiensi, dibagi kecepatan. Kan? Makasih, Pak. Nah, sekarang ini kita masukkan ya. 120 itu, nah sebelum masuk ke sini, saya ingin ke sini dulu sebentar. Yang namanya, ke slide dulu ya. Tenaga penggerak. Jadi Anda pahami dulu apa yang dimaksud dengan tenaga penggerak. Tenaga penggerak adalah tenaga sisa yang dari mesin, dari tenaga
mesin setelah menghadapi tahanan yang ada. Nah, tenaga penggerak ini yang menentukan kecepatan dari alat dalam beroperasi. Besarnya tenaga penggerak adalah rolling resistance dari R tadi ya. Rim pull maksudnya bukan rolling resistance, rim pull dikurang dengan TTR. Jadi kita harus mencarikan TP ini lebih besar gitu ya. Jadi sehingga nanti dengan demikian ada tenaga sisa yang bisa menggerakkan alat. Ya, sehingga kalau tadi kita dapatkan TTR-nya, maka R-nya harus lebih besar dari TTR. Kalau enggak ada TP kan? Nah, ini yang kita jadikan di sini dasar mengapa R-nya harus kita ambil lebih besar daripada TTR. Kita kembali ke slide, ke Excel gitu ya. Ini TTR-nya 120, berarti kita ambil rim pull-nya adalah lebih besar. Nah, ini kita pakai 598. Nggak ada lagi yang lebih kecil gitu ya. Kok sama dengan ini. Kok nggak bisa? Udah nih ya. Kemudian 2640 kita ambil 162 nggak bisa, jadi 2,285. 240 kita ambil ini 5 ini ya. 840 kita ambil 940 bisa, ya, lebih besar kan? Kalau negatif nggak boleh dinolin ya, kita harus tetap ambil yang paling kecil. Jadi mesin harus tetap hidup, kalau enggak nanti alatnya meluncur aja, tidak ada yang rem nanti ya. Karena rem itu sangat terpengaruh dari mesin hidup. Kalau mesinnya nggak hidup, remnya nggak berfungsi. 1020 kita ambil yang 1622. Nah, itu dapatnya ya. Ini kita tambah dulu satu kolom. Nah, ini sini kita isi dengan kecepatannya. Kecepatan. Ini dalam MPH ya. Nah, kalau 598 tadi, berarti kecepatannya adalah ini ya. 598 ini, berarti kecepatannya ini. Nah, kalau 1,28521 ini, kecepatannya berarti ini. Sedangkan 98 kecepatannya lagi. Kemudian 940 kecepatannya adalah ini 2154. 598 kecepatannya ini. Sedangkan 1622 kecepatannya adalah ini. Nah, dengan demikian kecepatannya didapat semua, ya. Sudah didapat. Nah, sekarang yang terakhir adalah ke waktu tempuh yang kita ini kan. Waktu tempuh. Ini dalam menit ya. Bagaimana menghitung waktu tempuh? Anda masih ingat rumus yang sering kita pakai gitu ya. Di dalam menghitung waktu tempuh itu adalah kecepatan. Jadi ada variabelnya ya, ada kecepatan, ada jarak, dan ada waktu ya. Saya akan coba masuk ke sini sebentar. Ke slide.
Ini simpel ya. Nah, saya ambil di sini gambar ini aja kita ambil. Anda tinggal ditulis di tempat Anda ya. Oke. Aduh. Kenapa screen sharing-nya kok di stop? Ini siapa yang stop ini? Kita balik ke sini sebentar. Saya ingin tulis rumus kecepatan ini. Ini pelajaran. Kecepatan sama dengan, rumusnya masih ingat? Jarak kecepatan sama dengan jarak per waktu ya? Ya, Pak. Per waktu kan? Nah, sehingga kalau kita ingin cari waktu, sama dengan naik ke sana, jadi jarak per kecepatan. Oke ya, sehingga waktunya kita dapatkan. Nah, sekarang dari rumus kita itu, perlu kita ketahui tadi adalah jaraknya kan dalam meter ya. Jarak sama dengan meter. Kemudian kecepatan itu dalam mil per jam. Ya kan? Nah, di sini perlu kita ketahui 1 mph sama dengan 1,66 kilo ya. Kilometer per jam. Oke. Nah, kemudian sehingga kalau kita ingin cari waktu, berapa jadinya waktu? Waktu sama dengan, kita jadikan ini jaraknya tadi yang ada dalam meter kan? Ini jarak ya. Jarak dalam meter. Ya. Dibagi ya. Kecepatan ini dalam apa tadi mph ya. Maka ini harus kita apakan? Kita konversi dulu ya. Dijadikan dulu kilometer. Berarti ini dikali dengan 1000 ya. Dikali dengan 1,6 dulu dong. Ya. Jadi dari mph kita jadikan kilometer. Jadi dikali 1,6 kan? Menjadi dia sekarang kilometer. Karena yang di atasnya meter, maka kita kali 1000 lagi ya. Karena ini baru kilometer, jadi kan 1000, jadi dikali 1000 berarti jadi meter dia. Oke. Terus. Jadi meter sekarang. Sementara ini kan kilometer per jam. Padahal kita butuh apa tadi? Menit gitu kan. Maka ini kita kurung. Lalu ini kita kurung semuanya. Ya, sampai ke sini. Ini dalam jam. Maka ini kita jadikan menit, berarti dikali dengan 60 menit. Kira-kira gitu ya. Jadi jamnya itu naik ke atas. Sehingga rumusnya dia adalah jarak dibagi dengan kecepatan dikali 1,6 dikali 1000 dikali dengan 60.
Totalnya dikali 60 gitu ya. Maka dapatlah waktunya nanti dalam menit. Oke. Nah, ini kita konversikan sekarang ke Excel tadi. Kita terapkan ke Excel. Jadi ini sama dengan, ingat tadi rumusnya sama dengan jarak dulu, ya kita kurung jarak 2.600, lalu dibagi, ini dalam meter ya, dibagi kurung buka kecepatan dikali dengan 1,6 dikali dengan 1000, konversi dari K menjadi M, ya kilometer menjadi meter. Balas kurung, ya. Balas kurung. Kemudian ini kurung satu lagi dikali 60, konversi dari jam ke menit. Enter. Nah, ini dapatnya adalah 2,88 menit gitu ya. Terus gimana? Ya kita copy aja yang lain. Kemudian sama kan? Sehingga dapatnya ini. Lalu sekarang kalau ditanya berapa waktu tempuh untuk angkut, ini sama, kita cari di sini aja sama dengan ini, tambahin aja ya. Dapat. Jadi inilah waktu tempuh angkut. Waktu kembali sama dengan ini tambah ini tambah ini. 11,93 menit. Nah, itulah waktu tempuh. Jadi kelihatannya pulangnya kok lebih